jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan membawakan materi tentang diksi. Nah, apa itu diksi? Diksi adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia sastra. Penggunaan diksi biasanya digunakan untuk membuat karya sastra menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan sesuai dengan apa yang si pengarang ingin sampaikan di dalam karya sastranya. Penjelasan diksi lebih lanjut, mari kita simak video ini. Secara umum, diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lainnya sehingga diperoleh efek yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengertian diksi menurut para ahli diantaranya, menurut Widyamataya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikan dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Menurut Ahmadi, diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan perasaan. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat-syarat seperti: pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri atau karakteristik diksi diantaranya yaitu tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi kata yang lebih jelas. Diksi memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain: 1. Membuat orang yang membacanya menjadi lebih paham tentang apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. 3. Melambangkan ekspresi yang ada pada gagasan secara verbal, baik itu tertulis ataupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Berikut adalah pembagian jenis-jenis diksi diantaranya yaitu: 1. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Makna denotatif juga sering disebut dengan makna umum karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kalimat yang mengandung makna denotatif yaitu: sebelum menaiki gunung, kita singgah di gubuk kecil. Dalam kalimat, singgah memiliki makna mampir. Rian sering bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam kalimat, bekerja keras sama artinya dengan berusaha. Tangannya sedikit teriris saat memotong bawang. Teriris memiliki arti yang sama dengan terkena pisau atau benda tajam. 2. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, makna hias atau makna tambahan yang berhubungan dengan nilai rasa. Contoh kalimat yang mengandung makna konotatif yaitu: Andre ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. Kata setengah hati memiliki makna konotatif dalam kalimat yaitu tidak sungguh-sungguh.
Riu harus membanting tulang untuk menghidupi rumah. Kata membanting tulang mengandung makna bekerja keras merupakan sebuah kata hiasan. Meskipun kaya raya, Reza tidak pernah besar kepala. Dalam kalimat, besar kepala mengandung arti sombong. 3. Sinonim. Sinonim adalah pilihan kata yang mempunyai makna yang sama meski memiliki ejaan yang berbeda. Sebagai contoh kata sinonim yaitu bahagia sinonimnya senang, matahari sinonimnya mentari, cantik sinonimnya elok, hiruk sinonimnya berisik, pintar sinonimnya pandai, dan lainnya. Contoh kalimat sinonim yaitu adonan ini sangat lunak, adonan ini sangat lembek. Kata lunak dengan lembek merupakan sinonim atau kata yang memiliki makna yang sama, meski ejaannya berbeda. Aldo mewakili murid yang pandai. Aldo mewakili murid yang pintar. Aldo mewakili murid yang cerdas. Kata pandai, cerdas, dan pintar merupakan sinonim yang memiliki makna yang sama. Kemarin aku memohon dibelikan ponsel. Kemarin aku meminta dibelikan ponsel. Memohon dan meminta merupakan sinonim yang memiliki makna yang sama. 4. Antonim. Antonim adalah pilihan kata yang mempunyai makna yang saling berlawanan. Antonim juga biasa dinamakan juga dengan lawan kata. Contoh kata antonim yaitu naik, lawan katanya turun. Empati, lawan katanya tidak peduli. Banyak, lawan katanya sedikit. Tinggi, lawan katanya pendek. Bagus, lawan katanya jelek, dan lain sebagainya. Contoh kalimat antonim yaitu ruangan ini sangat panas. Ruangan ini sangat dingin. Panas dan dingin merupakan antonim atau kata yang saling berlawanan. Kamar ini sangat luas. Kamar ini sangat sempit. Luas dan sempit merupakan antonim atau kata yang saling berlawanan. Doni terlihat lebih gemuk. Doni terlihat lebih kurus. Gemuk dan kurus merupakan antonim atau kata yang saling berlawanan. 5. Homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. Contoh kata homonim yaitu diantaranya bulan memiliki makna penyebutan periode dalam kalender. Adapun makna lainnya yaitu satelit alam yang mengorbit pada bumi. Rapat memiliki makna pertemuan atau diskusi yang membahas suatu hal. Adapun makna lain rapat yaitu tidak renggang. Selang memiliki makna yaitu jeda waktu. Adapun makna lain yaitu alat menyalurkan air. Bisa memiliki makna dapat. Adapun makna lain yaitu acuh ular. Malang memiliki makna nasib buruk. Adapun makna lain yaitu nama kota di Jawa Timur. Contoh kalimat homonim yaitu bulan terlihat bulat penuh malam ini. Setiap karyawan mendapat gaji tiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat memiliki arti yang berbeda namun ejaan dan pelafalan yang sama. 6. Homofon. Homofon adalah kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama namun makna dan ejaannya berbeda. Contoh kata homofon yaitu bank. Bank memiliki dua makna yaitu tempat penyimpanan uang dan laki-laki yang lebih tua. Massa memiliki beberapa makna yaitu satuan fisika untuk berat suatu benda, waktu pada era tertentu, dan massa juga dapat diartikan sejumlah orang yang mendukung. Sanksi memiliki makna yaitu kata yang menunjukkan keraguan atau ketidakpercayaan suatu hal dan dapat berarti juga hukuman. Contoh kalimat homofon
Anto menabung uang di bank secara rutin. Bank Anto bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank pada kedua kalimat memang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Adapun contoh lain yaitu aku membeli rok di toko. Musik rock itu menggelar tur di 5 kota. Kata rock dan rock pada kedua kalimat itu memiliki pelafalan yang sama, namun makna dan ejaannya berbeda. 7. Homograf. Homograf adalah kata-kata yang mempunyai tulisan yang sama, namun arti serta bunyi yang berbeda. Contoh kata homograf yaitu apel. Apel merupakan suatu buah, namun dapat diartikan suatu kegiatan mengumpul seperti akan melakukan upacara. Kata serang memiliki makna gerakan tiba-tiba, namun dapat diartikan nama daerah di Provinsi Banten. Per adalah benda sejenis pegas, namun dapat diartikan dengan kata yang menunjukkan pembagian. Tahu merupakan jenis makanan. Tahu juga dapat diartikan mengerti atau mengenal akan sesuatu. Serak dapat diartikan suara yang karam, namun dapat pula diartikan keadaan yang tidak teratur. Contoh kalimat homograf yaitu 1. Makanan favorit wanita adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kedua kalimat di atas memiliki ejaan yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Adapun contoh lain yaitu ibu membeli apel 2 kg. Apel anak asrama PPKU Institut Pertanian Bogor dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Suara Rini menjadi serak karena sedang tidak enak badan. Sampah plastik berserakan di mana-mana. 8. Polisemi. Polisemi adalah frasa kata yang mempunyai banyak makna. Bentuk ini sering disamakan dengan homonim, yaitu kata yang lafal dan ejaannya yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Meskipun polisemi memiliki makna yang berbeda, namun masih saling memiliki hubungan. Sedangkan homonim memiliki makna yang jauh berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda. Contoh kata beserta kalimat polisemi. Bunga. Para tamu yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda namun menggunakan kata yang sama. 2. Api. Sumber api dari kebakaran itu berasal dari tabung gas yang bocor di salah satu rumah warga. Dimas adalah orang yang emosional, maka jangan pernah memancing api kemarahannya. Kata api pada kedua kalimat memang memiliki makna yang berbeda tapi menggunakan kata yang sama. Anak. Dinda adalah anak dari ketua yayasan sekolah ini. Dina pernah jatuh dari anak tangga yang paling atas saat terburu-buru karena terlambat berangkat ke sekolah. 9. Hiponim dan hipernim. Hiponim dan hipernim terkait satu sama lain. Hipernim merupakan kata yang umum, sedangkan hiponim merupakan kata yang khusus. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata di dalamnya, sedangkan hiponim adalah kata yang terdapat di dalam hipernim. Contoh kalimat hiponim dan hipernim yaitu 1. Mengonsumsi buah-buahan seperti mangga, jeruk, semangka, dan melon dapat mencukupi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Kata yang termasuk hipernim adalah buah, sedangkan yang termasuk hiponim yaitu mangga, jeruk, semangka, dan melon. Dari semua merek HP yang ada seperti Samsung, Lenovo, Asus, Acer, Oppo, Vivo, aku lebih menyukai Oppo. Kata yang termasuk hipernim adalah handphone, sedangkan hiponimnya itu Samsung, Lenovo, Asus, Acer, Oppo, dan Vivo. 3. Semua jenis kendaraan mulai dari sepeda, motor, becak, bajai, mobil hingga bus ada di Jakarta. Kata yang termasuk hipernim adalah kendaraan, sedangkan hiponimnya sepeda, motor, becak, bajai, dan mobil serta bus.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari diksi yaitu agar pembaca atau pendengar bisa membedakan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, dan juga kata yang hampir memiliki ejaan yang sama. Sedangkan bagi penulis, diksi bermanfaat agar penulis bisa membedakan kata-kata yang ditulis sendiri dan kata-kata yang dikutip dari orang lain. Bagaimana videonya? Bagus bukan? Nah, demikianlah materi diksi yang saya bawakan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.